Great Dayak State atau negara Dayak besar. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dahulu sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, Kalimantan pernah memiliki beberapa negara yang kala itu tujuannya ingin mendirikan negara Kalimantan. Hal ini dimulai ketika Jepang tunduk pada Sekutu tahun 1945, maka Netherlands India Civil Administration disingkat NICA mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang. NICA mendesak kaum federal Kalimantan untuk segera mendirikan negara Kalimantan menyusul negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Saat itu berdasarkan perjanjian Linggarjati antara pemerintah Indonesia dan Belanda tahun 1949, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. Maka yang masuk dalam Republik Indonesia Serikat hanyalah Negara Republik Indonesia RI di Jakarta, Negara Indonesia Timur di Singaraja, Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, Bandung, Negara Jawa Timur di Surabaya, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, sedangkan Kalimantan saat itu merupakan Neo-Self-Bestur atau Neo-Self-Governance atau daerah otonom sendiri. Beberapa negara bagian yang ada di Kalimantan adalah Negara Kalimantan Barat, Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Negara Banjar dan satu-satunya negara bagian yang dicita-citakan sebagai Dayak Homeland adalah Negara Dayak Besar. Pergerakan pembentukan negara Kalimantan dimulai dengan dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946 yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947 dengan kepala daerah Sultan Hamid I dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja. Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946 dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya daerah Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa Kalimantan Timur dengan kepala daerah Haji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948. Perjuangan pembentukan negara Dayak Besar tidak lepas dari pergerakan perjuangan Pakat Dayak. Pada waktu pergerakan kemerdekaan Indonesia, Pakat Dayak mengambil arah anti-nasionalis untuk melawan nasionalisme Banjar. Orang Banjar yang telah berperang melawan Belanda selama 40 tahun adalah pendukung kuat terhadap revolusi Indonesia yang mereka anggap sebagai Second Holy War sebab mereka bercita-cita mendirikan Indonesia sebagai Islamic State. Sebab itu Pakat Dayak mendukung Belanda melawan Republik Indonesia untuk menghindari pendirian negara agama Islamic State. Maka kemudian Belanda melakukan pembagian yang didukung oleh masyarakat Dayak dengan perjanjian Linggarjati 1946. Yaitu Indonesia dan Belanda setuju untuk mendirikan suatu daerah semi-otonom yang terpisah dari Kalimantan Selatan yang didominasi Banjar. Kemudian pemimpin Dayak sendiri bisa memimpin negara Dayak yang baru dibentuk.
Dan pada pertemuan Linggarjati II tahun 1949, negara Dayak Besar mendapatkan statusnya sebagai Constituent State. Pada tahun 1947 sampai 1950 negara Dayak Besar sempat memiliki bendera yaitu berupa garis horizontal dengan 3 warna yaitu merah, kuning dan biru.